Halo teman-teman, kembali lagi di channel Langkah Terarah. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, khususnya buat kamu yang merasa sedang berada di persimpangan hidup. Pernah nggak sih, merasa bahwa dunia ini kadang terlalu cepat bergerak dan kita sulit mengejar semua yang terjadi? Nah, kalau iya, jangan khawatir. Di video ini aku mau ajak kalian semua untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai memprioritaskan satu hal yang sering kita lupakan, diri kita sendiri. Yuk, kita ngobrol soal self-love dan bagaimana ini bisa mengubah hidup kita, khususnya buat generasi Z yang penuh dengan tantangan. Apa itu self-love? Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus paham dulu nih apa itu self-love. Self-love itu adalah proses di mana kita menerima diri kita sendiri dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Kedengarannya mudah, kan? Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang justru lebih sering meragukan diri sendiri daripada menghargai diri kita. Di era digital ini, media sosial sering bikin kita membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman yang sukses, lihat orang yang punya hidup sempurna, rasanya kita kurang terus. Nah, di sini pentingnya self-love, menghentikan kebiasaan membandingkan diri dan mulai menghargai perjalanan kita sendiri. Self-love bukan hanya tentang mencintai diri sendiri ketika kita merasa berada di puncak, tapi juga saat kita berada di titik terendah. Ini adalah kemampuan untuk memaafkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan, menerima diri apa adanya, dan tetap percaya bahwa kita layak dicintai meskipun tidak sempurna. Kadang, kita cenderung terlalu keras pada diri sendiri, memberi kritikan yang bahkan lebih tajam dari apa yang orang lain berikan. Disinilah self-love memainkan peran penting, membantu kita menghentikan dialog negatif dalam pikiran kita. Selain itu, self-love juga melibatkan perhatian terhadap kebutuhan diri, baik fisik, mental, maupun emosional. Misalnya, memberikan diri kita waktu untuk istirahat saat merasa lelah, atau menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan sosial dan pekerjaan. Ini termasuk mengenali kapan kita perlu berkata, tidak, dan menjaga keseimbangan agar tidak kelelahan secara emosional. Di era digital seperti sekarang, dengan media sosial yang membanjiri kita dengan gambar kesempurnaan, kita seringkali lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari hidup orang lain. Orang jarang membagikan kegagalan atau momen sulit mereka. Tanpa kita sadari, kita membandingkan diri dengan ilusi kesempurnaan, dan ini bisa mengikis rasa percaya diri serta membuat kita merasa kurang. Self-love adalah upaya sadar untuk berhenti membandingkan diri dan mulai merayakan kemajuan kita sendiri, sekecil apapun itu. Self-love itu berproses, dan setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menghargai diri di setiap langkah perjalanan hidup. Mengapa generasi Z butuh self-love? Buat teman-teman Gen Z, aku paham banget kok. Kita hidup di era yang serba cepat, penuh tekanan, dan seringkali merasa harus mencapai segalanya dengan cepat juga. Pendidikan, karir, sosial media, semuanya terasa menuntut kita untuk menjadi sempurna. Tapi tahu nggak? Justru di tengah tekanan itu, kita perlu banget punya fondasi yang kuat dalam mencintai diri sendiri. Kenapa penting? Karena self-love adalah kunci buat menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita nggak punya cinta untuk diri sendiri, kita akan mudah jatuh ke dalam perangkap burnout, kecemasan, bahkan depresi. Self-love membantu kita tetap tenang dan percaya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, bahwa kita sedang berjalan di jalur yang benar. Generasi Z tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi yang terus berkembang, terutama media sosial, menciptakan tekanan untuk selalu tampil sempurna. Setiap hari, kita melihat highlight hidup orang lain di media sosial. Orang yang sukses, yang punya kehidupan yang tampaknya lebih baik. Akibatnya, banyak dari kita yang merasa tertinggal, kurang berprestasi, atau tidak cukup baik. Ini bisa membuat kita merasa cemas, rendah diri, dan bahkan depresi jika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Disinilah self-love menjadi sangat penting. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk menerima bahwa kita tidak harus selalu menjadi sempurna. Kita memberi izin pada diri kita untuk menjadi manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Self-love bukan berarti menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Justru, dengan mencintai diri kita bisa lebih produktif dan lebih baik dalam berhubungan dengan orang lain. Selain itu, generasi Z seringkali menghadapi burnout akibat multitasking yang berlebihan, karena ada tuntutan untuk sukses di banyak bidang sekaligus, akademik, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. Self-love membantu kita menetapkan batasan, mengetahui kapan harus berhenti, dan memberi diri kita istirahat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan hidup. Dan ingat, ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah memaafkan diri sendiri jika membuat kesalahan.
Daripada merasa terpuruk dan gagal, kita bisa melihat setiap kesalahan sebagai pelajaran untuk tumbuh lebih baik ke depannya. Self-love adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan yang ada. Panduan self-love dan pengembangan diri. Nah, bagaimana sih cara kita memulai perjalanan self-love dan pengembangan diri ini? Aku punya beberapa langkah yang bisa kamu terapkan. Nih, yuk, kita simak satu persatu. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di dunia yang penuh dengan media sosial, kita sering terjebak dalam siklus membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang kita lihat di layar biasanya adalah versi terbaik dari hidup orang lain, momen-momen bahagia dan pencapaian mereka. Padahal, kita tidak melihat tantangan atau kegagalan yang mereka alami di balik layar. Berhenti membandingkan diri akan membuatmu fokus pada kemajuan pribadimu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Ingat, perjalananmu berharga, meski berbeda dari orang lain. 2. Kenali dirimu lebih dalam. Ini langkah yang kadang kita abaikan karena sibuk dengan tuntutan sehari-hari. Untuk mencintai diri sendiri, kamu perlu benar-benar mengenal siapa dirimu, apa yang kamu suka, apa yang membuatmu bersemangat, dan apa yang bisa membuatmu terpuruk. Ambil waktu untuk refleksi diri. Tanyakan ke diri sendiri, apa tujuan hidupku? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Semakin kamu mengenal dirimu, semakin mudah untuk mencintai dan menerima diri apa adanya. 3. Jaga batasan, boundaries. Ini poin yang sering dilupakan, tapi sangat penting dalam self-love. Menetapkan batasan yang jelas adalah cara untuk melindungi dirimu dari kelelahan emosional atau fisik. Belajar berkata, tidak, bukan berarti egois, tapi justru menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri dan kesehatan mentalmu. Jangan biarkan orang lain melampaui batas-batas yang sudah kamu tetapkan, baik dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan sosial. 4. Self-care itu penting. Self-care bukan cuma tentang hal-hal fisik seperti perawatan tubuh atau olahraga, tapi juga merawat kebutuhan mental dan emosionalmu. Terkadang, ini berarti mengambil jeda dari kesibukan untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati, seperti membaca buku, meditasi, atau berkumpul dengan orang-orang terdekat. Self-care adalah waktu yang kamu berikan untuk dirimu sendiri agar bisa tetap seimbang, sehat, dan bahagia. 5. Beri penghargaan untuk diri sendiri. Kita cenderung lebih fokus pada tujuan besar dan sering mengabaikan langkah-langkah kecil yang kita capai. Tapi, merayakan kemenangan kecil sama pentingnya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam perjalanan pengembangan diri adalah prestasi yang patut dirayakan. Ini bisa sesederhana memberi dirimu pujian ketika berhasil melewati tantangan atau memberi hadiah kecil untuk dirimu saat kamu mencapai tujuan tertentu. Penghargaan ini bisa memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perjalanan self-love dan pengembangan dirimu akan terasa lebih bermakna dan membantumu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingat, mencintai diri sendiri adalah proses yang berkelanjutan, dan setiap hari adalah kesempatan untuk lebih menghargai siapa dirimu. Pengembangan diri, perjalanan yang berkelanjutan. Pengembangan diri memang perjalanan seumur hidup, dan setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, tetap berharga. Tidak perlu terburu-buru atau merasa tertekan untuk menjadi sempurna di dalam pandangan orang lain. Kunci dari pengembangan diri yang sehat adalah kesadaran bahwa pertumbuhan terjadi dari waktu ke waktu, dan tidak ada yang instan. Fokuslah pada apa yang membuatmu merasa hidup dan bahagia. Ini bisa berarti mengeksplorasi hobi baru, meningkatkan keterampilan yang sudah ada, atau bahkan melakukan hal-hal yang menantangmu keluar dari zona nyaman. Ingat, pengembangan diri adalah tentang menjadi lebih baik daripada dirimu yang sebelumnya, bukan dibandingkan dengan orang lain. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk merayakan kemajuanmu, sekecil apapun itu. Setiap kali kamu melangkah maju, meski hanya satu langkah kecil, kamu sedang mendekati versi terbaik dirimu. Pengembangan diri adalah tentang konsistensi dan ketekunan. Jangan berhenti, teruslah tumbuh dan belajar. Oke teman-teman, itu dia panduan lengkap tentang self-love dan pengembangan diri khusus buat generasi Z. Ingat, mencintai diri sendiri bukan hal yang egois. Justru ini adalah langkah awal buat kita lebih bahagia, produktif, dan bisa memberikan yang terbaik buat orang lain juga. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, ya. Dan jangan lupa untuk terus mencintai diri sendiri, karena kamu berharga. Sampai jumpa di video berikutnya di Langkah Terarah. Sampai jumpa!